Baik, yang pertama akan menjelaskan pengertian pasar dan pemasaran. Pasar secara sederhana adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa. Struktur pasar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat adalah pasar monopoli. Pemasaran menurut Philip Kotler 2008 mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu kegiatan pemasaran. Tujuan dari kegiatan pemasaran sendiri yaitu yang pertama, konsumen mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Hal-hal yang perlu ada pada kegiatan pemasaran yaitu yang pertama, analisis pasar, suatu proses penilaian yang meliputi segmentasi pasar, riset pemasaran, dan peramalan penjualan produk. Dalam strategi pemasaran dapat dipergunakan rumus SWOT, artinya strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang kedua yaitu bauran pemasaran adalah kombinasi produk, harga, promosi, kegiatan distribusi, dan orang atau person. Perencanaan strategi pemasaran. Tahapan perencanaan strategi pemasaran yang pertama, menguji situasi pemasaran saat ini. Yang kedua, menyertakan kesempatan dan menentukan sasaran. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Kemudian, terdapat peluang pemasaran yang baru. Yang pertama, penetrasi pasar atau market penetration. Yang kedua, pengembangan produk atau product development. Yang ketiga, pengembangan pasar atau market development. Dan yang keempat, penganeka-ragaman atau diversification. Kemudian, segmentasi pasar. Cara menyusun segmen pasar menurut Syariel Yusuf 2010. Yang pertama, berdasarkan geografi. Yang kedua, berdasarkan demografis. Yang ketiga, berdasarkan psikografis. Dan yang keempat, berdasarkan perilaku. Kemudian terdapat 3 variabel segmentasi pasar. Yang pertama, variabel segmentasi, yang kedua, variabel kepentingan, dan yang ketiga, variabel demografis. Baik, berikutnya ada memilih pasar sasaran. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Menurut Edi Suryanto 2010, kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi 1. Evaluasi segmen pasar, dan yang kedua memilih segmen. Berikutnya ada analisis pesaing. Melalui analisis pesaing, kita dapat mengetahui 1. Keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan pesaing. Kedua, alasan pelanggan menggunakan produk yang kita hasilkan serta alasan pelanggan menggunakan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Ketiga, kita dapat melakukan komunikasi terhadap faktor-faktor keunggulan kompetitif secara efektif kepada pelanggan yang potensial. Selanjutnya, strategi mencari dan mempertahankan pelanggan. Strategi mempertahankan pelanggan yaitu yang pertama, mengelola atau memelihara tingkat kepuasan konsumen. Menyederhanakan proses pembelian. 3. Menambah daya tarik produk sehingga konsumen tidak beralih ke merek lain. Selanjutnya, strategi untuk memperoleh pelanggan baru. Yang pertama, mengambil posisi berhadapan langsung dengan pesaing. Yang kedua, mengambil posisi berbeda dari yang dilakukan pesaing. Selanjutnya, pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Yang pertama, kebutuhan primer, meliputi penambahan jumlah pemakaian produk dan meningkatkan tingkat loyalitas konsumen. Dan yang kedua, kebutuhan selektif, meliputi mempertahankan pelanggan yang ada dan menjaring pelanggan baru. Lalu, terdapat studi kasus yaitu AirAsia. AirAsia memiliki tantangan yaitu AirAsia awalnya dimiliki oleh pemerintah Malaysia dan mengalami kerugian besar dan nyaris bangkrut. Industri penerbangan menghadapi persaingan yang ketat.
membangun kepercayaan konsumen terhadap maskapai penerbangan murah. Lalu strateginya yaitu dari core leadership, mempertahankan biaya operasional yang rendah dengan berbagai strategi seperti pemanfaatan pesawat terbang yang tinggi, fasilitas dasar tanpa embel-embel, penjualan online, prosedur operasi standar yang efisien. Lalu dari ekspansi regional, memperluas jangkauan dan pangsa pasar dengan membuka rute penerbangan baru di berbagai negara Asia. Lalu strategi promosi tiket, menawarkan promo tiket penerbangan murah untuk menarik minat calon penumpang. Kualitas pelayanan, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, terutama pada tingkat keamanan dan kenyamanan. Lalu strategi marketing, memanfaatkan strategi marketing yang efektif seperti penjualan melalui internet, call center, dan media sosial. Lalu hasilnya adalah AirAsia menjadi salah satu maskapai penerbangan LCC yang paling sukses di Asia. Pertumbuhan yang signifikan dan keuntungan yang besar, membangun citra sebagai maskapai penerbangan murah yang terpercaya dan berkualitas. Lalu pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus tersebut yaitu efisiensi biaya, penting untuk mengendalikan biaya operasional agar dapat menawarkan harga yang kompetitif. Lalu inovasi, memperkenalkan konsep bisnis baru dan strategi pemasaran yang inovatif untuk menarik konsumen. Fokus pada konsumen, membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen dengan memberikan layanan yang berkualitas dan pengalaman yang positif.